Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dian Nur Ana. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian patologi sosial. Ada satu pertanyaan, mengapa kita harus belajar patologi sosial? Apa tujuan, manfaatnya, apa yang dimaksud dengan patologi sosial dan sebagainya. Nah, kita akan langsung ya, tujuannya ada beberapa, bisa memberi pengetahuan tentang masalah sosial, karena masalah sosial ini akan berdampak buruk terhadap masyarakat. Agar tidak terlibat dalam masalah sosial tersebut, ikut berperan aktif dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya masalah tersebut. Manfaatnya apa ya? Pasti memberikan pengetahuan tentang masalah sosial, memberikan kesadaran akan pentingnya sosialisasi sehingga tidak akan pernah terjadi masalah sosial di masyarakat, memberikan kesejahteraan kepada semua orang dengan tidak adanya masalah sosial tersebut. Nah, patologi sosial itu apa? Nah, ini ada penjabarannya. Ada berasal dari kata patos, itu penyakit, logos itu berbicara tentang ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang asal-usul dan sifat penyakit ya. Kita akan lihat. Ada yang mengatakan bahwa patologi sosial ini adalah ilmu tentang penyakit sosial. Kemudian apa itu sosial ya? Masyarakat wadah atau suatu wadah pergaulan hidup antar manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi yang saling berhubungan secara timbal balik atau berinteraksi antar sesamanya. Jadi patologi sosial ini adalah asal-usul dan sifat-sifat penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam kehidupan bermasyarakat ya. Nah, ada beberapa definisi akhirnya ya, mengatakan bahwa patologi sosial ini adalah ilmu tentang gejala sosial yang dianggap sakit yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kejahatan, perceraian dan lain-lain. Jadi berasal dari kata patos Yunani penderita ya. Ya, secara definisi berarti semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas, kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Nah, begitu ya. Kemudian ada yang dengan demikian patologi sosial ini adalah ilmu, pengetahuan, dan kondisi sosial yang sakit atau abnormal ya. Jadi pada saat itu ada beberapa perkembangan patologi sosial ya. Bisa dilihat dari fase masalah sosial. Ada penelitian hanya mengungkap tentang apa itu pengangguran, pelacuran, kemelaratan, kemudian ada fase disorganisasi sosial. Sudah ada tekanan batin, ini aspek fase selanjutnya ya. Kemudian fase sistematis yaitu sistem yang bulat. Jadi intinya bahwa patologi sosial ini sudah mengakar gitu ya, dan sebagainya. Nah, ada pro dan kontra istilah patologi sosial. Mereka yang tidak setuju menganggap bahwa istilah ini mencerminkan konsep biologis dan organik. Nah, secara psikologi seolah-olah masyarakat itu dalam keadaan sakit secara organik sehingga menjadi objek dari orang yang menimbulkan penyakitnya. Nah, ini ada Mabel A. Elliot dan Francis A. Merrill yang menggunakan istilah social disorganization karena sekaligus menggambarkan social problem dan menyebabkan social problem adalah social proses. Social proses mempelajari lahirnya sikap antisosial dan individu di dalam masyarakat. Ada juga ini memakai istilah sosial patologi, Lauren Gaibron ya. Jadi patologi sosial ini bagian dari sosiologi, kemudian objek kajiannya adalah tingkah laku manusia atau masyarakat yang patologis ya. Kita akan lihat di jaring laba-laba tadi ya, bahwa sosiologi itu adalah di sini ya. Jadi lapis ke 5 ya, 6 cabang dari sosiologi tadi. Oke, baik. Jadi sejarahnya kenapa muncul patologi sosial itu karena sesudah revolusi industri dan
setelah munculnya sosiologi. Jadi manusia dalam memenuhi kebutuhan telah menghasilkan teknologi yang berkembang dengan cepat sehingga menimbulkan akibat negatif kepada manusia dan kemanusiaan. Nah, memakai mesin-mesin industri di pabrik mengubah cara kerja manusia sehingga tenaga kerja diperkecil, muncul pemecatan buruh, timbul pengangguran, kota-kota industri terjadi urbanisasi sehingga menimbulkan pengangguran. Pengusaha di kota industri menyukai tenaga kerja wanita dan anak-anak karena gajinya memang kecil ya. Kemudian muncul sosial problem, misalnya buruh-buruh membutuhkan tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan hukum karena sibuk, perhatian terhadap pelajaran untuk anak-anak berkurang. Nah, ahli sosiologi kemudian mengatasi problem dengan menerbitkan undang-undang perlindungan untuk mencegah memperkerjakan anak-anak dan pembatasan terhadap wanita di pusat industri ya, sehingga melakukan penelitian ini Frederick Leble ya tentang tingkah laku dan tingkat hidup buruh. Kemudian ada Charles Bott, pembinaan para keluarga buruh, itu juga sudah mulai digeluti oleh para pemikirnya. Muncul usaha untuk menanggulangi masalah sosial, kemudian Sumantri Prapto Kusumo membakukan ilmu dengan menyarankan adanya fakultas patologi sosial, tetapi yang kemudian muncul adalah sosiatri atau patologi sosial di Fakultas Sospol UGM ya di situ. Kemudian istilah patologi sosial banyak sekali, ada masalah sosial, kemudian disorganisasi sosial, social maladjustment, ada sosiopatik, abnormal, sosiatri, kemudian ada lagi ya. Nah ini banyak sekali, personal disorganization, ada kekacauan dalam bidang bicara, seksual, dan sebagainya, banyak. Ini menurut Lauren Gaibron, bisa Anda lihat di sini. Kemudian ada juga ini social organization, kemudian kedudukan patologi sosial kita akan lihat ya. Ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial. Nah, patologi sosial ini masuk dalam ilmu sosial. Metode formalnya kita akan lihat ya. Oke. Jadi objek formalnya sistem dari norma ini. Kalau objek penyelidikan dari sudut bagaimana seharusnya. Jadi melukiskan objek sebagaimana mestinya. Nah, masyarakat patologis ini nanti akan dilihat dari aspek ekonomi, politik, budaya, psikopat, agama, dan sebagainya. Demikian ya, sehingga karena kalau dilihat dari aspek ekonomi maka akan muncul penyakit-penyakit sosial ini, Anda bisa memetakan ya selanjutnya. Kemudian karena aspek politik maka muncul penyakit-penyakit sosial seperti apa, budaya, psikopat, agama, dan sebagainya gitu. Apakah juga agama ini sebagai pemicu patologi sosial? Nah, ini beberapa hal yang bisa diutarakan kali ini. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.